Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bukhari Nurajabi. Iya, kali ini kita akan membaca buku cerita tentang sahabat Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Teman-teman, iya, ini jadi ceritanya masih banyak ya guys. Nanti kita satu-satu kita bacain ya. Nah, teman-teman ada yang punya nggak buku kayak gini di rumah? Ini bagus loh, bukunya murah meriah lagi. Ini Oi beli di online shop, harganya cuma 5.000, tapi kertasnya bagus dan full color. 5.000 beneran tuh, udah Umi tandain tuh, belinya pas mana sih? Tuh pas tanggal 28 bulan Maret 2021. Ini tuh isinya 6, cuma 30.000. Jadi kan satu 5.000 kan. Jadi kita mulai nggak nih? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar Siddiq yang baik hati. Ini ada bahasa Inggrisnya juga guys. Sini guys. Kalau itu udah selesai kita ambil di sini guys. Kedua Bilal ya guys. Ya. Abu Bakar Siddiq yang baik hati. Hari ini Abi berjanji, katanya mau bercerita mengenai sahabat Nabi, kata Bilal. Ini Bilal yang ini ya guys ya. Ini adiknya Bilal, Mehasna, ini Abi. Oh iya, baiklah, Abi akan bercerita tentang Abu Bakar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik hati, kata Abi. Ini bahasa Inggris guys, nggak usah dibaca bahasa Inggrisnya ya, kita biar tahu dulu ini ceritanya. Nah, Abi akan ceritakan tentang salah satu kisah Abu Bakar dan Rasulullah. Bagaimana ceritanya Abi? Kata si Bilal. Dengarkan baik-baik ya, Abi akan mulai ceritanya. Abu Bakar saat itu sedang bersama dengan Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah, Abi? Kata si Hasnatun, bertanya dia. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, ya kan Abi? Nih kata si Bilal. Nih ada gambarnya tuh. Ini Abu Bakar, ini Rasulullah. Betul Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah karena di Mekah kondisi umat Islam tidak aman. Banyak orang-orang yang tidak suka terhadap Rasul dan orang Islam pada saat itu. Apakah mereka dikejar selama perjalanan hijrah itu? Tanya Hasna. Nih si Hasna dia bertanya. Iya Hasna, dan alhamdulillah Rasulullah dan Abu. Kondenya besar. Kata Oi si Hasna kondenya gede. Kondenya besar. Nggak apa-apa deh, namanya kayak kartun. Apakah mereka dikejar selama perjalanan hijrah itu? Tanya si Hasna. Iya Hasna, dan alhamdulillah Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Mereka bersembunyi dan istirahat selama 3 hari di Gua Thur. Ini guanya nih. 3 hari. Kelamaan 3 bulan mah. Nah udah nih, sesampainya di Gua Thur ya teman-teman. Saat tiba di Gua Thur, Abu Bakar dengan sigap menyiapkan 3 hari. Dengan sigap menyiapkan tempat agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa beristirahat dengan nyaman. Abu Bakar memastikan Gua Thur adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Abu Bakar menyingkirkan batu-batuan, membersihkan debu, menutup lubang-lubang kecil yang biasanya merupakan tempat keluar binatang-binatang beracun. Tuh kata abinya tuh. Karena kelelahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam pangkuan Abu Bakar. Kaki Rasulullah bengkak karena perjalanan jauh tanpa alas kaki.
Hasna dan Bilal terus mendengarkan cerita Abi dengan antusias. Ini ceritanya Nabi Muhammad Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakarnya kakinya melonjor. Nah, terus katanya, "Terus Abi bagaimana lagi kelanjutannya?" Kata si Hasna nih, tidak sabar dia pengen tahu. Wah guys, ada ular keluar guys gambarnya. Tidak lama setelah Rasulullah SAW tertidur, Abu Bakar melihat dekat jempolnya ada satu lubang yang lupa ia tutupi. Lalu dari lubang itu keluarlah ular yang siap menggigit. Hasna takut, teriak Hasna sambil berlari memeluk Abi. "Tenang Hasna, kita dengarkan Abi bercerita kelanjutannya," nih kata si Bilal nih. Dia udah ketakutan, ada ular. Tuh, jadi kalau di dalam gua itu emang banyak binatang-binatang yang tidak kita sangka-sangka. Iya, binatang buas, ada laba-laba, ada ular, ada kalajengking, ada laba-laba, macam-macam. Kalajengking itu skorpion. Udah, kamu ntar mau kasih tahu di YouTube-nya. Nah, lanjut ya guys. Abi lalu melanjutkan ceritanya. Setelah melihat ular itu, Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan kakinya. Ternyata ular itu menggigit. Iya, ular itu menggigit kakinya dan menyebarkan racun bisa ke seluruh tubuh Abu Bakar. Ia menahan rasa sakitnya, berusaha untuk tidak bergerak. Ia tidak ingin Rasulullah SAW yang sangat disayanginya itu terbangun. Hasna menunduk sedih. Jadi Abu Bakar ini demi Rasulullah biar nggak bangun, dia tuh nggak bergerak walaupun digigit guys. Masya Allah, subhanallah. Coba temen kamu ada nggak yang kayak gitu setianya? Gak ada deh kayaknya zaman sekarang. Lanjut. Masya Allah, Abu Bakar baik sekali ya Abi, rela merasakan sakit demi orang lain, kata Bilal nih. Tuh dia nangis ya guys. Begitulah Abu Bakar Bilal. Akhirnya karena tidak kuasa menahan rasa sakit, Abu Bakar menangis. Air matanya menetes ke pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah pun kaget dan terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa Abu Bakar menangis? Sambil menahan rasa sakit, Abu Bakar bercerita bahwa dirinya digigit ular. Ularnya berbisa demi melindungi Rasulullah. Akhirnya dia bercerita, "Ya Rasulullah, kaki saya sakit, ada ular menggigit saya, tapi saya nggak mau sampai mengganggu tidurnya Rasulullah." Rasulullah sangat terharu dan segera membantu Abu Bakar mengobati lukanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka Abu Bakar sembuh. Racun ularnya bisa dikeluarkan dan Abu Bakar tidak merasa sakit lagi. "Aku suka Abu Bakar, orangnya baik hati," kata Hasna. "Iya betul, karena kebaikannya Allah memberi hadiah kesembuhan," kata Abi. "Bilal mau jadi orang baik seperti Abu Bakar yang bisa menolong orang lain." Amin. Abi doakan semoga kita, Abi, Bilal, Hasna bisa mencontoh akhlak Abu Bakar yang baik hati. Amin. Kita juga ya guys. Mudah-mudahan kita bisa baik hati, menolong tanpa pamrih. Jadi kalau kita udah menolong, jangan harap kita dibales gitu loh. Biar Allah aja yang ngebales. Anak-anak, itulah salah satu cerita yang menggambarkan betapa baiknya hati Abu Bakar. Kita bisa meniru akhlaknya, misalnya membantu teman kita yang sedang kesulitan, rela berkorban untuk teman kita yang memiliki tujuan baik. Insya Allah, jika kita ikhlas berbaik hati pada orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan imbalan yang banyak sekali. Jadikan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya idola kalian ya. Karena di dalam diri Rasulullah dan para sahabatnya terdapat perilaku positif yang bisa kita tiru. Gitu ya.
Demikian teman-teman cerita Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Demikian ya guys video kita kali ini tentang Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Nanti kita juga akan ceritain ini Bilal pemilik suara emas, ada Utsman bin Affan yang sangat yang dermawan, Ali kecil mengenal Islam, Umar bin Khattab jagoanku, dan Khalid bin Walid sang pedang Allah. Oke guys, cukup sampai sekian ya. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.